sekaligus Bapak Wakil Wali Kota Amsakar Ahmad, SOS dan MSI. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati, saya muliakan orang tua-tua saya, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, hadir bersama kita Bapak Imam, juga ada ketua DKM, ada ketua yayasan, yang pasti seluruh jemaah muslimin muslimah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya sangat saya banggakan, semuanya sangat saya muliakan. Pertama dan utama sekali, mari kita mempersembahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu dan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadapan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga berkat limpahan rahmat dari Allah dan syafaat baginda Rasulullah, silaturahim kita di malam yang ke-21 ini mudah-mudahan akan memberikan kemaslahatan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya tidak ditakdirkan sebagai ustadz. Oleh sebab itu agak berat juga rasanya. Jadi hari ini apa yang ingin saya sampaikan ini ya kombinasilah antara sambutan atau sharing pendapat, sharing ide mengenai berbagai hal yang saya anggap urgen untuk kita perbincangkan, untuk saya sampaikan. Yang pertama yang paling penting adalah bahwa saya ingin dan tidak henti-hentinya mengajak kita umat muslim ini selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmat yang aku berikan, niscaya aku akan tambah nikmatku itu. Kalau kamu tidak bersyukur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Sederhana aja temanya. Mengapa Bapak Ibu kita harus senantiasa dan selalu bersyukur? Karena nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu luar biasa. Saya katakan, beruntung sekali kita terlahir sebagai muslim yang memiliki satu-satunya Allah, tidak ada perdebatan. Yang lain ada Trinity, ada, tidak usah saya bahas itu. Beruntung kita sebagai muslim yang memiliki Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari lahirnya saja sudah dikenal sebagai Al-Amin. Di masa remaja dan dewasanya dikenal sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Di masa penutupnya dikenal sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi. Yang lebih hebat dan dahsyatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat memberi syafaat kepada kita. Harus kita biarkan. Tak pandai juga kita nak bersyukur. Bersyukur kita terlahir sebagai muslim karena kita memiliki satu kitab yang tidak ada tolok bandingnya Bapak Ibu, yang bernama Al-Quran. Itu lebih dari 6.000 ayat, sebagian menyebut 6.666, 114 surat. Tebalnya begini, dalam bahasa Arab 30 juz, tapi antara satu surat
tidak pernah ada perdebatan dan pertentangan dengan surat yang lain. Antara satu ayat tidak pernah ada silang sengketa dengan ayat yang lain. Kitab lain ada persoalan. Hebatnya Bapak Ibu, dasarnya Bapak Ibu, yang tebal begini ternyata di kepala anak yang usia 6 tahun, anak yang usia 7 tahun, anak yang usia 10 tahun bisa hafiz. Kalaulah tidak karena struktur tata bahasanya itu nyambung di kepala otak kita, tidak akan mungkin itu bisa dihafal. Nih adik-adik, anak-anak hafizah kita ini. Coba kita bandingkan kitab lain Bapak Ibu. Adakah orang yang bisa hafal di luar kepala selain dari Al-Quran? Apakah kita masih juga keberatan untuk mengucapkan syukur? Beruntung kita terlahir sebagai muslim yang dikaruniai 1 bulan yang bernama Ramadan. Bapak, Ibu, tak ada fasilitas sehebat yang diberikan Allah yang bernama Ramadan ini. Di dalamnya Al-Quran diturunkan. Di dalamnya amal ibadah dilipat gandakan. Di dalamnya pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Di dalam Ramadan ini pintu neraka ditutup. Di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu. Di bulan Ramadan ini ada 1 malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Di Ramadan ini Allah mengatakan di Al-Baqarah menjadi sarana untuk mengantarkan kita kepada derajat yang takwa. Itu ayat yang paling sering diperbincangkan selama Ramadan. Al-Baqarah 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, agar dengan puasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Pak Ibu, perintah sholat, aqimus salat, tawa'atuz zakat, tabarka'u ma'arraki'in, aqimus salat, inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Perintah haji bagi yang mampu. Tapi pelaksanaan puasa secara textbooknya jelas disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita kepada derajat yang takwa. Masih juga kita berat untuk bersyukur. Ada Bapak Ibu umat-umat yang lain diberikan fasilitas yang bernama puasa, tapi tidak ada yang bernilai sehebat sedahsyat puasa Ramadan seperti yang diberikan kepada umat Islam. Agak serius nampaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semua yang hadir pada malam hari ini, mari kita bertekad secara serius, secara sungguh-sungguh. Mari kita bertekad secara serius dan sungguh-sungguh untuk menjadikan Ramadan 1445 Hijriah ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita. Entah jumpa, entah tidak lagi kita dengan 1446 Hijriah yang akan datang. Jadi hari ini, kalau umur kita sudah 60 tahun, potonglah masa kanak-kanak kita 70 tahun, berarti masa akil balik kita 53 tahun. Kalau umur kita hari ini sudah 50 tahun, potonglah usia kanak-kanak kita 7 tahun. Berarti kita berpuasa dalam pengertian dewasa akil balik sudah 43 tahun.
Lalu coba kita bertanya dalam hati kita, sampaikah kita kepada derajat yang takwa itu? Sudah puluhan tahun kita berpuasa. Sudah sampaikah kita kepada derajat yang muttaqin itu? Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati sebelum kamu benar-benar menjadi muslim. Artinya apa, Pak? Satu ayat nyuruh kita serius betul menjadi orang yang bertakwa. Ayat lain bahwa sarana menuju takwa itu namanya Ramadan. Dan kita tak usah mati, jangan mati kita kalau belum sampai pada derajat itu. Malam hari ini, Bu, mari kita mendiskusikan ini dengan hati nurani kita. Sudah sampaikah kita kepada derajat yang takwa itu? Takutnya kita berpuasa dalam pengertian formal, hanya sekedar menahan lapar dan haus, lupa mempuasakan hati kita, masih juga berkeluh kesah. Lupa mempuasakan pandangan kita, masih juga melihat hal yang tidak pada tempatnya. Lupa mempuasakan tangan kita, masih juga mengais rezeki yang tak halal. Lupa mempuasakan kaki kita, masih juga melangkah ke tempat yang tidak semestinya. Kalau kita tak berhasil mempuasakan itu, tentu saja diperlukan perjuangan lebih serius dan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan 10 hari terakhir ini, hari yang sesungguhnya harus membuat kita lebih banyak ke masjid, lebih banyak iktikaf, lebih banyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan 10 hari terakhir inilah perjuangan kita untuk mencapai derajat yang takwa itu dapat kita seriuskan, dapat sungguh-sungguh kita usahakan. Jadi singkat kata, saya sudah menceritakan sebagian dari mengapa kita harus bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Maksud saya, Bapak Ibu, berhenti kita berkeluh kesah, berhenti kita memperkeruh suasana kebatinan kita, hati kita. Berhenti kita melihat tepi kain saudara kita. Pandai betul kita melihat semut di seberang lautan, nggak ngerti kita dengan gajah yang ada di depan mata kita. Mari kita mempuasakan lisan kita. Sebab Bapak Ibu, lisan ini bahaya. Hari ini Amsakar ini sebenarnya sedang bercerita tentang ubi. Besok kalau saya datang lagi ke At-Taubah atau sekitar At-Taubah, jangan-jangan ceritanya sudah menjadi bubur. Padahal Amsakar malam hari ini sedang bercerita tentang beras. Tiba-tiba besok sudah menjadi kolak. Bahayanya. Nah, inilah yang saya harapkan, berhati-hatilah kita. Bapak Ibu, itu poin yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, maksud kedatangan saya menjumpai seluruh jamaah, sahabat dan kerabat semua, ibu-ibu yang hebat-hebat ini, tidak lain dan tidak bukan adalah dalam konteks untuk mempererat tali silaturahmi. Saya tidak punya schedule safari Ramadan tahun ini, dalam pengertian safari Ramadan pemerintah Kota Batam. Ada 3 kelompok di situ. Alhamdulillah tidak ada kelompok yang bernama Amsakar Ahmad. Oleh sebab itu, saya mengagendakan sendiri. Karena apa?
Karena sudah 26 tahun saya di pemerintah Kota Batam, selalu pada saat Ramadan ada forum silaturahmi yang namanya Safari Ramadan. Tapi rupanya tahun ini nggak ada. Jadi saya datang sendirilah malam hari. Karena datang sendiri, tentu saya tidak ada kepala dinas yang mendampingi. Tentu aja tidak ada spanduk yang besar-besar. Tentu aja nggak ada camat, nggak ada lurah. Ya namanya datang sebatang kara lah Pak. Tapi inti yang saya mau sampaikan adalah silaturahmi ini tidak membuat saya nyaman kalau harus duduk di rumah. Saya harus menjumpai warga saya. Bertekadlah saya untuk datang dan alhamdulillah sampai malam ke-21 ini saya bisa menyapa warga. Mari kita maknai Ramadan kita ini. Jadi maksud saya silaturahmi inilah Pak yang menjadi energi bagi saya untuk beraktivitas di pemerintahan ini. Dari perspektif agama, silaturahmi akan memperpanjang umur, mempermurah rezeki. Dari sisi hablum minan nasnya, silaturahmi ini akan mempertautkan hati, membuat hubungan yang kemarin jauh dengan silaturahmi akan menjadi dekat, membuat pandangan yang kemarin bengkok dengan silaturahmi bisa menjadi lurus, membuat persepsi yang kemarin salah dengan silaturahmi insya Allah akan menjadi betul. Itulah energi silaturahmi. Kalau ketua yayasan, kalau ketua DKN intens membangun silaturahmi dengan jemaah, maka Masjid At-Taubah ini pasti akan menjadi masjid yang hebat, yang dahsyat. Kalau RT RW rajin bersilaturahmi dengan masyarakat, tidak ada urusan di RT RW itu yang gak selesai. Kalau wakil wali kota rajin bersilaturahmi dengan masyarakat, dengan tokoh agama, dengan imam masjid, dengan RT, insya Allah tak ada kerja yang tidak selesai. Jadi bangunlah terus silaturahmi, karena Batam ini memerlukan energi silaturahmi untuk membuat lompatan-lompatan yang lebih hebat, lebih dahsyat lagi di masa depan. Saya kira itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas berbagai keterbatasan. Dan saya harapkan Bapak Ibu, mari kita jadikan 10 penggal terakhir Ramadan kita ini dengan senantiasa berikhtiar meningkatkan bobot dan kualitasnya. Demikian, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.